Dan kembali lagi bersama kami, sepertinya maling-maling anggaran di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan semakin kelimpungan, gelagapan, dan tentunya tidak bisa lagi melakukan cara-cara licik untuk mencuri anggaran untuk kantong pribadi. Iya, ketika kita membahas maling anggaran atau koruptor ya, rekan-rekan banyak memberikan masukan, jangan disebut koruptor, sebut saja maling anggaran. Oke, kita sebut maling anggaran, memang sangat menyebalkan dan menjengkelkan kita semua. Bayangkan rekan-rekan pejabat yang notabene memiliki gaji, tunjangan, dan dana pensiun yang cukup tinggi, kok masih bisa-bisanya korupsi. Kira-kira sebesar apa pengeluaran mereka sampai-sampai gaji yang besar saja tidak mampu dan tidak disyukuri, serta mereka-mereka ini sampai melakukan pencurian anggaran terhadap negara. Mereka dengan tega memperkosa hak-hak rakyat Republik Indonesia, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan negara, ini digunakan untuk kepentingan pribadi, dan tentunya ini sangat ironi. Benar, seperti yang rekan-rekan katakan di kolom komentar, bahwa koruptor ini benar-benar harus dipangkas dan harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Namun rekan-rekanku sekalian, problematikanya adalah ketika KPK mau bergerak, menangkap tokoh politik ini, menangkap orang ini, langsung disebut yang macam-macam, langsung disebut ini adalah kriminalisasi, langsung disebut penjegalan, dan lain-lain. Dan itulah tantangan non-teknis saya kira untuk KPK yang ketika melakukan penangkapan atau penahanan terhadap suatu tokoh. Ambil contoh saja, kasus Harun Masiku yang sebenarnya bisa diselesaikan secara simpel, kemudian Hasto sudah ditetapkan menjadi tersangka, muncul intrik-intrik politik baru, muncullah skandal video dan lain-lain. Jika memang ada skandal video korupsi pejabat, serahkan saja ke KPK untuk alat bukti. Ini selaras dengan misi dan statement dari Pak Prabowo Subianto bahwa saya akan membersihkan Indonesia dari korupsi. Bagaimana nih kalau kata rekan-rekan? Kalau kata saya sih ini sangat luar biasa. Dan tindakan Pak Prabowo ini ternyata didukung oleh menteri-menteri, wakil menteri yang menyentil dan menyindir telak para maling-maling anggaran, dan tentu saja dalam waktu dekat akan ada yang diciduk lagi. Politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus mengomentari pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan ada pihak-pihak yang ingin memisahkannya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Deddy menyatakan Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo memang sebaiknya dipisah. Ya kan bisa dong, orang udah berbeda, masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. Kita kan masih diboleh ada hubungan yang baik gitu antara Pak Prabowo dan Jokowi. Nah, hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge-nya sendiri. Ketika beliau akhirnya memutuskan melihat Pak Prabowo sebagai kandidat yang kira-kira lebih cocok untuk hari kita sekarang ini, yang saya katakan terus-menerus kepada beliau adalah, Pak, tolong transisi ini jangan dilepas. Tolong kelola transisi ini. Ada banyak lubang, Pak, ada banyak batu, ada banyak kerikil. Pak Jokowi, ini tolong jangan kita lepas. Dan berkali-kali kita ngomong begitu sampai Pak Jokowi mengatakan, saya nggak akan lepas. Indikasi ini yang membuat adanya Ya nggak tahu, tapi saya sih menganggap bahwa matahari ya cuma Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kalau yang lain mah merasa matahari atau bulan yang nggak purnama lagi gitu aja. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut ya. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons kembali terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Jokowi juga mendukung Prabowo untuk maju di Pilpres 2029 seperti yang diamanatkan Kongres Luar Biasa Partai Gerindra. Menurut Jokowi, Prabowo punya visi dan kepemimpinan yang kuat. Ya, memiliki leadership yang kuat, memiliki visi politik, visi ekonomi, visi sosial, visi pertahanan, dan visi yang lain-lainnya. Yang saya lihat sangat bagus. Bapak, ya. Oke, makasih. Prabowo mau maju lagi di Pilpres 2029. Ya, sangat bagus. Mendukung penuh Pak untuk rencana. Mendukung penuh. Tidak usah fitnah, tidak usah tuduhan Jokowi bohong. Dia sendiri mendeklarasikan dirinya
memproklamirkan dirinya itu bohong. Bayangkan, berdarah dingin. Sahabat saya Jokowi ini berdarah dingin juga. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Kalau makin lama saya lihat ya, apa sih yang kita ributkan ini? Jangan-jangan kita memang mengorganisir keributan ini aja yang berlebihan, Bang. Ada negara yang nggak ada pemilunya, baik-baik aja. Kita nggak mau begitu, Bang. Tapi mau ya tolong dipikir, kita ini kok ngatur pertengkaran ini terlalu mahal. Karena kita memang betul-betul mau orang tuh bertengkar, Bang. Jangan-jangan kita punya metode yang lebih sederhana. Dan ini kan penyakitnya. Orang ada yang tidak mau berhenti berpesta. Itu dia. Mau pesta terus. Atau nggak mau berhenti bertengkar. Itu bahasa kasarnya begitu. Dari PDIP sempat merespon terkait adanya yang ingin memisahkan Bapak dengan Pak Prabowo. Kemarin Pak Dodi juga sempat menyatakan bahwa memang seharusnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dipisahkan. Ya memang bisa, Pak Prabowo di Jakarta, saya jelas-jelas di Solo setiap hari. Tapi hubungan kita tetap sangat baik, sangat baik. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu aja kesimpulan. Itu derajat kekesalan Bang Deddy tuh sebegitunya ya, sampai mengeluarkan kata-kata yang menurutku cukup keras ya. Jokowi sudah membakar rumahnya sendiri. Ya itu kan hasil dari kata-kata Pak Jokowi sendiri kepada Andi Wijayanto. Kalian hebat kalau bisa ngalahkan saya. PSI akan masuk parlemen, PD Perjuangan suaranya akan turun, lalu Ganjar akan kalah. Which mean kalau menurut saya bakar rumahnya. Saya kira itu, Bang, yang menurut saya agak dalam dipikirkan sekarang oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sehingga kalau ada isu perpecahan dan sebagainya, saya kira itu nggak masuk akal. Itu hanya orang saja yang punya kemauan begitu, Bang. Tapi mereka berdua tidak. Tapi buat Pak Jokowi itu jalan dulu. Dan sekarang makin hari saya lihat makin betapa pentingnya itu IKN sebagai perlambangan 100 tahun Indonesia merdeka gitu. Dan di situ kita akan men-set up sesuatu yang baru gitu. Dan menurut saya Pak Prabowo sudah komit untuk meneruskan semua programnya Pak Jokowi, dan itu akan jalan. Dan itulah yang sebabnya saya bukan saja karena Mas Gibran akhirnya jadi wakilnya Pak Prabowo ya. Tapi dua orang ini benar-benar ingin bersama-sama melihat masa depan. Jadi hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama. Dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid. Sama sekali nggak pernah ada masalah. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua, hormati semua. Janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Karena beliau membangun IKN, menurut saya harus dijadikan monumen bagi bangsa ini untuk mengkonsolidasi diri menjelang 100 tahun Indonesia merdeka itu, Bang. Jadi kita kan tidak bisa lihat ini urusan pribadi ya. IKN itu ya kepentingan bangsa. Jangan dilihat ini proyek Jokowi gitu. Itu salah kita. Ini proyek bangsa. Kebetulan dia presiden kan gitu. Dan harus diteruskan, Bang. Itu kan nanti dibakar rumahnya. Kalau saya sih sederhana aja. Maksudnya melakukan sesuatu yang merugikan tempat asalnya ya, Bang? Tempat di mana dia tinggal, dibesarkan, ya, dilindungi. Jadi sakit banget gak tuh, Bang? Saya kira siapa yang dibilang? Tidak ada Adi Praitno yang bilang. Tidak ada yang lebih sakit dari perang saudara. Bapak sendiri mengakui ada merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti ini? Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Dari ratusan tahun di Veda et Impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Gak ada nyali dia mau ketemu sama Mega. Oh, Pak Jokowi. Yakin aku nggak punya nyali. Karena apa? Dikejar bayangan. Karena apa? Dia sudah bisa merasakan dampak daripada kebohongan dia. Sama tipu-tipu taktik dia. Tipu-tipu kampung nggak?
Pak ini gimana kalau saya dipanggil, udah ngomong di Balai Gibran, jangan lupa memilih Ganjar. Video tuh, ingat ini, tak ada lagi siapa aja. Opung kan waktu itu ikut lari pagi kan? Loh iya, berbondong-bondong kata si Bobi lagi dari sana supaya ini. Pak Jokowi tahu diri bahwa 20 Oktober nanti beliau nggak akan jadi presiden lagi, tapi sudah kuat di antara mereka ya, dan nanti akan mengajak elit lainnya, termasuk ide tentang presidensial club dan sebagainya itu adalah mari kita melihat masa depan Indonesia bersama-sama. Tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Pak, IKN itu adalah monumen, Pak, yang sangat penting. Yang kalau Bapak tidak mulai, kita nggak akan punya. Bahwa dalam 100 tahun Indonesia Merdeka, kita memulai pelembagaan negara yang lebih serius. Kita belum pernah bangun ibu kota, Bang. Lalu kita dengar, apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Yang namanya isu ya, tapi kan tentu Bung Fahri ini kan kita anggap orang dalam. Ya, sering berkomunikasi mungkin dengan Ordal dengan Pak Jokowi, mungkin udah dapat berkomunikasi dengan Pak Prabowo atau dengan yang lain-lain ya. Ini kan kencang juga isu bahwa seolah-olah Pak Prabowo ini retak dengan Pak Jokowi. Bagaimana ini? Itu enggak, Bang, karena yang kita sampaikan tadi tentang dua orang ini bersatu menatap masa depan itu betul-betul terjadi, Bang. Ya. Saya kira sampai sekarang Pak Prabowo dan Pak Jokowi, jadi ada cerita gini, Bang. Suatu hari sebelum dilantik gitu, Pak Jokowi ketemu dengan saya dan teman-teman gitu. Yang sebelum dilantik periode kedua. Oh, jadi presiden yang kedua. Kami udah paparkan ini masalah transisi nih, Pak. Gitu. Dan yang diantara yang kami minta waktu itu, Pak. Waktu itu Bung Fahri sudah keluar sebagai ya akan berhenti karena begitu Pak Jokowi dilantik kan, ya saya udah nggak jadi pimpinan dewan kan. Iya. Tapi kita bicara agak intensif dengan Pak Jokowi dan beliau menerima gagasannya. Pentingnya beliau mengelola transisi periode kedua ini sampai betul-betul final, Bang, secara baik begitu. Dan beberapa kali pertemuannya sampai terakhir itu, Bang, ketika beliau akhirnya memutuskan melihat Pak Prabowo sebagai kandidat yang kira-kira lebih cocok untuk hari kita sekarang ini. Yang saya katakan terus-menerus kepada beliau adalah, Pak, tolong transisi ini jangan dilepas. Tolong kelola transisi ini. Ada banyak lubang, Pak, ada banyak batu, ada banyak kerikil gitu. Oh ya, saya nggak akan lepas. Saya ceritakan juga apa efeknya dari tiba-tiba melepas. Bung Karno tiba-tiba lepas, Pak Harto tiba-tiba lepas. Bahkan saya katakan meskipun elegan, Pak Habibie juga waktu itu ada masalah karena pidatonya ditolak di MPR. Gus Dur tiba-tiba lepas. Ibu Mega ya di situ juga banyak masalah karena waktu Pak SBY maju, Ibu Mega kecewa lah dengan pilihan Pak SBY. Lalu juga Pak SBY menurut saya waktu itu tidak elegan melepas. Saya bilang, Pak Jokowi, ini tolong jangan kita lepas. Dan berkali-kali kita ngomong begitu sampai Pak Jokowi mengatakan, saya nggak akan lepas. Gitu. Nah, pikiran itu menurut saya, kemudian di belakangan hari saya melihat bahwa itu adalah kesungguhan untuk menata sesuatu yang besar. Makanya waktu Pak Jokowi
banyak melakukan hal-hal yang awalnya kita nggak bisa mengerti begitu ya. Saya lihat, wah, memang itu waktunya. Jadi misalnya, saya kan waktu menerima dokumen IKN, saya kan kritik pemerintah. Ini dokumennya terlalu sederhana. Karena saya mengerti pikiran yang lebih luas tentang ini. Tapi buat Pak Jokowi itu jalan dulu. Dan sekarang makin hari saya lihat, makin betapa pentingnya itu IKN sebagai perlambangan 100 tahun Indonesia merdeka gitu. Dan di situ kita akan men-set up sesuatu yang baru gitu. Dan menurut saya Pak Prabowo sudah komit untuk meneruskan semua programnya Pak Jokowi, dan itu akan jalan. Dan itulah yang sebabnya saya bukan saja karena Mas Gibran akhirnya jadi wakilnya Pak Prabowo ya, tapi dua orang ini benar-benar ingin bersama-sama melihat masa depan. Pak Jokowi tahu diri bahwa 20 Oktober nanti beliau nggak akan jadi presiden lagi, tapi sudah kuat di antara mereka ya, dan nanti akan mengajak elit lainnya, termasuk ide tentang Presidential Club dan sebagainya itu adalah mari kita melihat masa depan Indonesia bersama-sama. Saya kira itu Bang yang menurut saya agak dalam dipikirkan sekarang oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, sehingga kalau ada isu perpecahan dan sebagainya, saya kira itu nggak masuk akal. Itu hanya orang saja yang punya kemauan begitu Bang, tapi mereka berdua tidak. Ya persepsi kan macam-macam ya. Nah tapi kan bisa juga orang punya persepsi begini, wah ini Pak Jokowi kepengen tetap berada di dalam, tidak dalam kekuasaan ya, paling tidak di dalam pengelolaan, apakah sebagai penasehat atau katakanlah sebagai ketua umum partai, barangkali kan macam-macam orang mengusul. Ini jangan-jangan ini sahamnya Bung Fahri besar ini. Pasti komennya kan begitu nanti ya. Wah, ternyata ide ini dari Bung Fahri. Ya dari awal kita dengan waktu ini sebenarnya kenapa Gelora itu lahir dari awal memang begitu Bang ya, karena kita berkomunikasi agak intens dengan Pak Jokowi tentang ide-ide besarnya. Kami sebenarnya juga dari awal mau keluar dari ide yang terlalu partisan gitu Bang. Jadi Pak Jokowi itu apapun metodenya nanti, ya apakah beliau akan mimpin partai atau apa saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan semua itu bukan untuk sekedar survival politik individual ya. Tapi untuk mendampingi satu proses nasional, mengkonsolidasi kekuatan besar Bang. Saya terus terang ada pikiran-pikiran yang kadang-kadang kan kayak begini Bang, sering kan kita berpikir, bener nggak sih kita memerlukan sebanyak ini ya? Ada yang saya sering katakan teori itu di dalam psikologi atau apa itu, illusion of choices gitu. Seolah-olah kita ini memang perlu banyak pilihan gitu. Padahal sebenarnya pilihannya nggak ada gitu. Sehingga kita kemudian kadang-kadang bikin partai dan sebagainya juga banyak juga yang tidak ada fondasi berpikirnya secara baik, hanya ikut-ikutan aja gitu. Apapun nanti bentuknya yang dipilih, termasuk oleh Pak Jokowi begitu ya, asalkan ini dimaknai dan dimaksudkan untuk menjaga transisi, supaya kita ini ide-ide besar itu tadi kita betul-betul pertahankan ya, rekonsiliasi, persatuan nasional, persatuan elit, struktur dan sistem pemerintahan, presidensialisme yang lebih kuat, demokrasi yang lebih kuat. Saya kira itu baik. Silakan aja, teknisnya saya tentu tidak bisa mengatur ya. Tapi kalau yang inisiatif Pak Prabowo membuat Presidential Club itu sangat baik sekali.